Terjadi kasus pencabulan di bawah umur, yaitu pencabulan anak di panti asuhan di daerah Tangerang. Ini gimana Ibu? Terulang kembali lagi kasus pencabulan anak. Menurut Ibu sebagai seorang psikiater melihat gimana? Sekarang kita lihat bahwa moral itu sekarang sudah merosot. Jadi dengan moral merosot, kenapa merosot? Jadi jelas bahwa kesulitan hidup yang dirasakan sekarang akan berakibat pada hal-hal negatif dalam segi moral. Bisa moral pencurian, bisa moral pencabulan, moral untuk melakukan tindak kekerasan atau ya banyak hal yang terbawa pada segi moral. Sekarang kalau moral sudah lemah, maka akhirnya dengan sendirinya masalah antara lain pencabulan juga akan lebih banyak. Karena orangnya sudah tidak berpikir waras, tidak berpikir kasihan orang itu, karena lebih berpikir dirinya sendiri yang tiba-tiba punya keinginan ya dilakukan. Kemudian apakah ada rasa takut untuk akhirnya dipenjarakan? Ya mungkin itu ada, tapi sampai seberapa jauh sih mengingat bahwa cukup banyak kejadian yang tidak terdeteksi. Bu, tapi panti asuhan ini memang sudah terindikasi oleh warga sekitar ada kejanggalan-kejanggalan, Bu, gitu, Bu. Tapi masyarakat pengen ibaratnya mau labrak, tapi belum ada cukup bukti, dan akhirnya baru ada cukup bukti di tahun sekarang ini, karena itu sudah hampir lumayan lama panti asuhan ini. Gimana nih, Bu? Sebetulnya tinggal kalau harus cukup bukti, betul-betul sangat cukup, sedangkan tidak dilakukan secara intensif, maka memang sulit untuk ditemukan. Jadi alangkah baiknya seandainya mereka sudah mencurigai, cepat-cepat, kan ada juga yang di kalangan masyarakat yang ingin tahu. Jadi kalau disebarkan berita, lalu mereka sama-sama mencari dan sama-sama berdiskusi untuk menjebak atau sama-sama laporkan ke kepolisian. Karena kalau hanya 1-2 lapor ke kepolisian, belum tentu akan ditanggapi. Karena mungkin polisi juga cukup sibuk, ya untuk apa menanggapi. Tapi coba kalau rame-rame, apakah betul mereka akan diam? Tapi kita lihat dalam banyak kasus yang terjadi ada keterlambatan dalam mendeteksi. Jadi sudah lama sekali baru ketahuan. Bu, dan kata warga sekitar dan ketua RT, khususnya kata saya pernah bilang, ketua atau panti asuhan tersebut dalam setiap acara keagamaan selalu hadir. Tidak menyangka kalau ternyata ada kejadian seperti ini yang sangat memilukan bagi anak-anak. Gimana? Karena itu kita harus belajar bahwa orang agama itu adalah ilmu. Ilmu itu bisa disertai dengan perilaku sesuai dengan agamanya. Tapi terkadang apalagi sekarang ilmu agama dipakai untuk mencari uang. Ya bisa juga terkadang untuk penipuan. Tapi belum tentu itu betul-betul dia beragama, hati nuraninya sesuai dengan agamanya. Itu harus dipahami. Jadi jangan kita melihat, oh orang itu beragama, dia bawa Quran terus, oh pasti orang baik. Itu yang harus kita pahami. Karena sekarang juga bukan hanya di masalah agama, tapi di masalah lain, di masalah dunia usaha juga ada kan masalah pencitraan diri. Di kalangan politikus pencitraan diri, akhirnya dianggap oh orang baik karena pencitraan diri. Tapi dari mana? Kenapa dia bisa begitu mudah melakukan pencitraan diri? Karena dengan memiliki uang kita bisa melakukan pencitraan diri. Jadi kebohongan itu terlalu banyak muncul di kalangan masyarakat. Bu, ada update terbaru, dua yang pelaku tersebut, yaitu ketua panti asuhannya dan juga pengasuhnya sudah diperiksa tes psikologis dan hasilnya tidak ada indikasi gangguan psikologis. Menurut Ibu sendiri gimana sebagai seorang psikiater? Sekarang kita lihat ini kan kelainan dalam bidang seks. Kelainan dalam bidang seks, lalu kita ikuti
dengan suatu yang sifatnya kelainan kepribadian secara keseluruhan. Jadi akhirnya belum tentu mendapatkan. Memang di kalangan yang melakukan tindakan seksual yang kurang baik, ada juga yang mereka kepribadiannya jelek. Tapi bisa juga kepribadiannya hanya jelek dalam satu segi, yaitu segi seksnya. Bu, itu kan dua pelaku tersebut sudah di tes psikologis. Kalau nasib dari 18 korban tersebut yang masih di kebanyakan anak-anak di bawah umur dan juga ada juga balita, gimana Bu trauma psikisnya dia sampai dia nanti dewasa nanti? Untuk sekarang ini apa sih Bu yang harus dilakukan, Bu? Kita bayangkan ya, seorang anak masih balita kemudian dilakukan sodomi, itu kan membawa akibat pada kerusakan organnya. Kalau kerusakan itu menyakitkan, bagaimana kita bayangkan saja seperti orang disiksa, apa akibatnya? Jelas akibatnya sangat negatif, bahwa dia bisa sangat tidak percaya diri atau balas dendam di kemudian hari. Tapi dalam bidang seksnya juga sangat mungkin dia di kemudian hari sekali-sekali timbul hasrat untuk mencoba, untuk ingin tahu kenapa sih kalau dulu saya diperlakukan seperti itu, jadi ingin coba juga pada orang lain. Bu, trauma healing apa untuk biar 18 anak korban tersebut biar apa ya, kalau untuk dihilangkan nggak mungkin. Apa sih Bu cara terbaik untuk dia ibaratnya tidak terlalu mengingat-ingat atau gimana nih? Jadi itu harus dilakukan pendekatan dan dilakukan suatu penyesuaian secara bertahap. Bukan penyesuaian, tapi jangan terlalu stres yang dilakukan sementara. Jadi misalnya kita dekati, kemudian ada apa? Oh, tiba-tiba dia teriak, kita dekati, ada apa? Lalu kalau perlu kita perlihatkan sedikit demi sedikit. Oh, jangan itu membawa suatu stres pada keadaan kecil, tapi kok besar, jelas. Jadi kejadiannya besar, dia juga tidak bisa tidak bisa menyesuaikan diri dan tetap akan tegang dan takut. Tapi kalau dilatih untuk kecil-kecil, mungkin dia bisa menyesuaikan. Tapi itu pun bukan suatu jaminan, karena dilakukan pada balita yang bisa kita bayangkan adalah pertama kepribadiannya masih kepribadian cukup lemah, kedua rasa sakit yang dihadapi oleh balita itu juga luar biasa, sehingga penyembuhannya juga jauh lebih sulit. Bu, untuk recovery anak-anak tersebut Bu yang masih di bawah umur, butuh waktu berapa lama sih Bu ibaratnya untuk bisa dia kembali ke hidup normal, bisa melupakan sedikit demi sedikit lah kasus yang dia alami saat masih kecil? Masing-masing berbeda. Kita bedakan kejadiannya dalam keadaan bagaimana, dengan stres yang terjadi, stres psikologis pada saat itu bagaimana, stres fisik juga bagaimana. Jadi semua itu dikombinasikan. Karena ada juga yang sambil melakukan, sambil juga dengan suatu kebengisan. Ada juga yang barangkali lebih baik caranya, tapi tetap membawa suatu